Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di pertemuan kedua kita di kelas Inkubator Bisnis Kontemporer. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai model bisnis Canvas. Nah, untuk pertemuan kita masih sama seperti minggu sebelumnya. Dan untuk rules dan regulation-nya juga masih sama. Oke, teman-teman nanti bisa cek kembali. Oke, nah eh, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu model bisnis. Kenapa model bisnis itu penting? Jadi eh, untuk goals pada mata kuliah ini, teman-teman bisa membuat rancangan bisnis atau bisnis plan yang mana nanti akan dikerjakan atau akan direalisasikan di semester 5 gitu. Jadi untuk di semester ini kalian cukup membuat rancangan bisnisnya seperti itu. Nah, kembali lagi apa itu model bisnis? Nah, menurut Whelan and Hunger tahun 2010, model bisnis merupakan metode yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan uang di lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi. Sedangkan menurut Rapa tahun 2000 mendefinisikan model bisnis sebagai metode yang digunakan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya, yang membuat perusahaan dapat bertahan. Jadi kalau misalnya kita simpulkan model bisnis itu apa sih? Nah, itu adalah metode atau cara yang digunakan oleh perusahaan kita untuk menciptakan nilai yang mau kita bangun gitu dalam bisnis yang mau kita kerjakan. Nah, kenapa sih model bisnis ini penting? Itu kenapa kita membutuhkan model bisnis? Nah, yang pertama, memudahkan para perencana dan pengambil keputusan di perusahaan melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya. Jadi di sini yang menjadi perencana ini adalah teman-teman mahasiswa semuanya, dan saat kalian mengerjakan bisnis, kalian juga yang akan mengambil keputusan. Gitu. Kalau misalnya ada problem atau misalnya ada hal yang harus diputuskan dalam bisnis kalian. Kemudian juga membantu menguji konsistensi hubungan antar komponennya. Oke. Ini kalau misalnya nanti sudah jalan bisnisnya, nanti baru akan kelihatan bagaimana konsistensi hubungan antar komponen-komponen tersebut. Kemudian yang ketiga, membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan. Ini juga akan terlihat saat usahanya telah kita jalankan. Dan yang keempat, menunjukkan seberapa signifikan suatu perubahan dilakukan dan konsekuensinya. Jadi kalau misalnya kita melakukan perubahan dalam bisnis kita, bagaimana sih konsekuensinya? Baguskah? Atau misalnya ternyata tidak bagus dampaknya? Nah, itu bisa kita lihat melalui model bisnis yang kita gunakan. Oke, baik. Nah, untuk di kelas kita, kita akan coba menggunakan bisnis model Canvas. Jadi, bisnis model Canvas ini ditemukan oleh Osterwalder and Pickner di tahun 2010, yang mana mereka menggunakan sebuah kanvas. Jadi mungkin kalau misalnya kita eh, sering dengar kanvas itu untuk melukis dalam satu lembar. Nah, ini juga kanvas ini digunakan untuk memvisualisasikan gagasan kita, logika berpikir, atau kerangka kerja kita sebagai pebisnis kalau di sini untuk case-nya gitu. Yang mana digunakan untuk merancang, mengevaluasi, dan mengelola model bisnis kita gitu. Jadi dalam satu lembar itu nanti akan seperti ini contohnya. Nah, ini adalah bisnis model Canvas. Jadi ada 9 komponen yang nanti harus kalian breakdown satu persatu untuk melihat model bisnis kalian. Mulai dari key partnership-nya ada siapa aja, key activities-nya apa aja, bagaimana value proposition-nya, customer relationship-nya, customer segment, key resources-nya ada apa aja, channel yang mau dipakai apa, cost structure-nya bagaimana, dan revenue stream-nya dari mana aja. Nah, itu bisa kita
breakdown satu persatu sehingga nanti kalian sudah tergambar nih kira-kira bisnis kalian mau bagaimana arah ke depannya gitu. Jadi eh, mungkin ini berbeda dari strategi bisnis. Jadi ini adalah wadah untuk kalian memperlihatkan eh, apa aja sih misalnya komponen-komponen yang akan kalian gunakan dalam bisnis kalian. Oke, kita akan bahas satu persatu komponen-komponennya. Yang pertama ada customer segment. Oke, nah customer segment ini adalah pihak yang menggunakan jasa atau produk dari suatu perusahaan dan mereka berkontribusi dalam memberikan penghasilan bagi organisasi. Kenapa kita taruh yang pertama? Karena customer ini adalah hal yang sangat penting dalam suatu usaha, baik itu jasa maupun produk yang dijual. Karena kalau tidak ada customer, tuh tidak ada penghasilan untuk perusahaan kita atau eh, organisasi kita. Nah, di sini kalian juga harus me- memperlihatkan dengan jelas segmen customer mana sih yang menjadi tujuan kalian gitu. Pangsa pasarnya mau yang mana nih customernya gitu. Jadi kalian bisa menjawab pertanyaan berikut. For whom are we creating value? Kemudian who are our most important customer? Jadi kalau misalnya saya kasih contoh, mungkin yang sering digambarkan kalau misalnya kita sekarang melihat industri mobile phones, mungkin di sini mungkin kalau di Indonesia untuk orang-orang yang mungkin memiliki penghasilan yang lebih atau misalnya memang punya kebutuhan untuk konten dan lain-lain. Nah, biasanya mereka akan menggunakan iPhone untuk mobile phone yang digunakan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat Samsung, segmen pasarnya, nah itu berbeda dengan iPhone. Kalau iPhone itu satu market nih yang khusus gitu kan. Misalnya orang-orang yang memang willing to buy a phone yang mungkin punya range harga belasan sampai puluhan juta gitu. Sedangkan kalau misalnya Samsung kita lihat customer segmennya dia mulai dari yang eh, bawah yang harganya murah nih handphonenya sampai yang mahal seri flipnya atau seri S-nya kayak gitu. Nah, kalian juga harus define eh, customer kalian nih maunya yang apa sih segmennya? Apakah kalian mau yang jual quantity atau quality? Seperti itu. Kemudian ada juga yang kedua yang harus kalian define itu adalah value proposition. Oke. Nah, jadi value proposition ini itu menentukan mengapa produk atau jasa kalian ini pantas dipilih oleh pelanggan. Keunikan apa aja sih yang kalian bisa tawarkan yang berbeda dengan pesaing kalian gitu. Value apa nih yang unik dari produk atau jasa yang kalian ingin jual kayak gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab. Ada what value do we deliver to the customer? Which customer problems are we helping to solve? Which job are we helping the customer get done? Which customer needs are we satisfying? And what bundles of product and services are we offering to each customer segment? Gitu. Jadi kalau kalian misalnya punya, kayak tadi contoh Samsung customer segmentnya ada beberapa, nah per masing-masing itu pasti ada value propositionnya gitu. Yang diusahakan berbeda nih sama saingannya yang sejenis range harganya kayak gitu. Nah, itu kalian harus cari apa sih keunikan dari produk atau jasa yang ingin kalian buat gitu. Nah, itu nanti kalian bisa tulis di kolom value proposition. Kemudian yang ketiga ada channel. Nah, channel ini juga sangat penting. Jadi channel ini adalah
elemen yang menyatakan bagaimana organisasi berkomunikasi dengan pelanggan segmennya dan menyampaikan value propositionnya gitu. Jadi eh, untuk menyampaikan value proposition kita butuh wadah supaya kita bisa mengkomunikasikan eh, hal unik yang kita punya kepada pelanggan yang kita tuju gitu. Nah, fungsi channel ini ada sebagai komunikasi, distribusi, penjualan dan pengalaman pelanggan. Pertanyaan yang bisa kita jawab ada yang pertama, through which channel do our customer segments want to be reached? How are we reaching them now? How are our channel integrated? Which ones work best? Kemudian, which channels are the most cost efficient? How are we integrating our channels with customer routines? Jadi, channel ini adalah wadah mana sih yang mau kita gunakan untuk menyampaikan produk kita. Gitu. Misalnya contoh, oh karena saya bikin produk makanan, berarti customer harus lihat nih, gitu kan. Berarti mungkin bisa jadi ada dua. Bisa ada offline store-nya, tapi juga ada online store-nya. Gitu. Sehingga mungkin pelanggan bisa coba cek-cek dulu di misalnya Instagram atau TikTok kita gitu. Apa aja sih produk-produk yang kita punya. Terus kalau misalnya udah yakin, misalnya bisa ke store kita gitu. Nah, channel mana nih yang mau kalian gunakan? Itu bisa di-define juga. Oke, yang keempat ada customer relation. Customer relation itu digunakan untuk mendapatkan pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama juga, dan menawarkan produk atau jasa lama dan baru kepada pelanggan lama ataupun pelanggan baru. Jadi, gimana caranya kita maintain relationship dengan pelanggan lama kita supaya tidak one hit wonder. Enggak, dia kapok nih beli sekali doang, tapi dia juga willing to repeat order, bahkan misalnya merekomendasikan ke orang lain, kayak gitu. Dan gimana nih caranya kita untuk mendapat pelanggan baru juga, gitu, supaya jangkauan pasar kita semakin luas. Nah, pertanyaan yang bisa dijawab yaitu what type of relationship does each of our customer segments expect us to establish and maintain with them? How costly are these relationships? How are we integrated with the rest of our business model? Tuh, jadi coba kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dan define kira-kira customer relationship-nya mau seperti apa sih? Gitu. Oke, kemudian juga ada revenue stream. Nah, revenue stream ini berarti aliran dana yang masuk yang menggambarkan bagaimana organisasi memperoleh uang dari setiap customer segment. Nah, revenue stream ini juga penting karena bagaimanapun usaha kita pasti mencari revenue, keuntungan. Nah, pertanyaan yang bisa dijawab yaitu for what value are our customers truly willing to pay? Kemudian how do customer prefer to pay? How much does each revenue stream contribute to overall revenue? Jadi misalnya contoh kalian punya beberapa produk makanan yang ingin dijual, kalian bisa lihat kira-kira yang mana nih yang paling laku, misalnya contoh. Kok ada yang nggak laku? Nah, itu kalian juga bisa eh, perbaikin. Jadi, kalian tahu gitu kan, eh, dari revenue stream yang mana aja nih yang bisa kalian perbaiki. Terus yang mana yang sudah bagus, kayak gitu. Oke, kemudian juga ada key resources. Nah, key di sini berarti yang penting ya, kuncinya gitu. Resources mungkin ada banyak, tapi key resources apa sih yang menggambarkan aset-aset penting yang menentukan keberhasilan dari bisnis kita. Contohnya misalnya, apakah itu sumber daya fisik
atau misalnya hak cipta, atau hak paten, database, dan lain-lain. Itu tergantung dari jenis usaha kita. Kalau misalnya contoh kita jual makanan, berarti oh menunya nih, hak cipta menunya yang penting gitu. Atau misalnya kita di eh, database ternyata yang penting gitu. Coba kalian eh, definisikan juga. Nah, pertanyaan yang bisa kalian jawab itu ada what key resources do our value propositions require? Kemudian our distribution channels-nya seperti apa? Customer relationship-nya seperti apa? Revenue stream-nya seperti apa? Dan selanjutnya ada key activities. Nah, kalau tadi key resources, sekarang aktivitas-aktivitas kunci apa sih yang menentukan keberhasilan model bisnis kita? Nah, pertanyaan yang bisa kalian jawab ada what key activities do our value propositions require? Our distribution channel-nya, customer relationship-nya, revenue stream-nya seperti apa? Gitu. Ini mirip dengan yang tadi key resources. Nah, kalau misalnya contohnya dalam bisnis makanan, ini ada pasti activity yang pentingnya itu adalah produksi makanan. Kemudian setelah diproduksi, gimana caranya biar customer tahu? Nah, berarti harus dipromosikan. Nah, untuk memaintain kualitas itu juga penting. Kualitas produk, bahan baku, dan lain-lain. Hygiene, sanitasi, gitu. Nah, kalian coba definisikan yang menurut kalian key activities dari eh, usaha kalian apa aja. Kemudian ada juga key partnership. Nah, key partnership ini yaitu jaringan pemasok dan mitra yang membantu model bisnis agar dapat bekerja. Contohnya, supplier, distributor, dan lain-lain. Misalnya kalau kalian, eh, oh ada bahan ini yang emang harus ada nih, berarti supplier ini memegang peranan penting, key partnership yang penting. Nah, gimana cara kalian misalnya menjaga key partnership ini itu juga harus difikirkan. Ya, jadi who are our key partners? Who are our key suppliers? Which key resources are we acquiring from partners? Which key activities do partners perform to us? Ini juga penting untuk kalian lihat. Oke, dan yang terakhir ada cost structure. Nah, cost structure ini juga penting. Kenapa? Sebenarnya penting. Nah, cost structure ini penting karena eh, gimana kalian menghitung biaya supaya kalian bisa menghasilkan laba yang maksimal. Nah, dengan kualitas yang juga bagus, kayak gitu. Misalnya jangan sampai oh, cost-nya terlalu besar sehingga mungkin marginnya sempit atau marginnya ternyata gede banget tapi kualitasnya jadi jelek kayak gitu. Nah, itu juga tidak bagus. Jadi, cost structure ini menggambarkan semua biaya yang muncul akibat dioperasikannya bisnis ini. Nah, bagian ini menjelaskan semua pengeluaran atau biaya yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis, mulai dari biaya produksi, operasional, hingga pemasaran. Itu semuanya harus kalian eh, definisikan, kayak apa aja sih cost-costnya, kayak gitu. Nah, karena itu bisa menjawab pertanyaan ini ya, through which channel do our customer segments want to be reached? How are we reaching them now? How are our channels integrated? Which ones work best? Which channels are most cost efficient? How are we integrating our channels with customer routine? Gitu. Nah, itu adalah 9 indikator atau 9 komponen yang kalian bisa define di bisnis model Canvas. Gitu. Ini sumber dari pembelajaran kita hari ini. Oke, jadi untuk tugasnya hari ini, pertemuan ini, itu kalian bikin bisnis model Canvas. Nah, eh, saya tunggu sampai hari Kamis. Kalian bisa kirim ke email saya yang akan saya kirimkan ke ketua kelas. Nah, untuk
mahasiswa yang mengerjakan, maka akan dihitung absensinya di pertemuan online kita hari ini. Dan kalau misalnya kalian tidak mengerjakan, maka kalian tidak diabsen untuk pertemuan hari ini. Gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan, bisa melalui ketua kelas atau email atau chat saya. Oke, kalau begitu, thank you untuk mahasiswa semua yang sudah eh, mempelajari sesi online kita hari ini. Oke, and then we'll see you guys next week.